Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andi Wahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Nusawu, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.1, koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia. Ada beberapa pertanyaan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Saya juga mempercayai guru harus selalu di depan memberi contoh, harus serba tahu dan hanya mentransfer materi pelajaran, meminta murid menghafal materi, sehingga pembelajaran berpusat pada guru, murid sebagai objek pembelajaran. Selain itu, saya meyakini bahwa belajar harus di dalam kelas. Karena menurut saya, kelas merupakan tempat yang disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak lebih konsentrasi dalam memahami, menerima materi yang disampaikan. Saya juga percaya bahwa pembelajaran berfokus pada aspek kognitif saja. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Seringkali saya mengeluh jika banyak murid yang belum tuntas setelah dilakukan evaluasi atau penilaian proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretan yang tampak buram. Coretan-coretan buram adalah sifat dasar anak, baik dan buruknya, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Menuntun, menebalkan coretan baik, menyamarkan coretan buruk. Kita hanya membimbing laku ke arah baik, namun tidak bisa menghapus, mengubah dasar yang sudah dibawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan sifat baik
dan menyamarkan sifat-sifat buruk dari anak. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari peran guru adalah Bu Puri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru harus memberikan kemerdekaan belajar murid, merdeka belajar sesuai kodrat murid, sehingga murid memiliki inisiatif, kreativitas, dan berinovatif, serta mampu menentukan sendiri konsep ilmu pengetahuan. Saya menyadari juga bahwa belajar harus menyenangkan. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya dalam hal ini bermain, maka anak akan merasa senang belajar dan mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Saya juga menyadari bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting, yang harus diselaraskan dengan aspek afektif atau budi pekerti. Budi pekerti sebagai arahan yang diberikan kepada anak, sehingga anak sadar adanya batasan diri dengan orang lain, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekerti membentuk manusia humanis yang penuh kasih sayang, hati bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Saya juga menyadari bahwa belajar tidak harus di kelas. Anak perlu secara kontekstual berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang mereka pelajari harus memiliki korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan berguna di masyarakat. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya lakukan adalah saya menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya mengajak murid turut serta dalam merencanakan pembelajaran, sehingga mereka antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya mendorong murid saya berpikir kreatif, kritis, dan inovatif dalam memukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep ilmu pengetahuan. Saya juga menerapkan pembelajaran kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan budaya sebagai sumber belajar, sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan, kemerdekaan belajar, saya tetap memberikan arahan agar anak fokus pada tujuannya. Saya menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan, baik sebelum memulai proses dan mengakhiri pembelajaran. Saya juga meminta dukungan dari sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar, yang mana mereka ketiganya merupakan suatu aspek pembentuk budi pekerti yang sangat penting bagi diri seorang anak. Demikian yang saya sampaikan mengenai paparan kesimpulan
Ruang Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.